Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, walaupun cuaca tidak mendukung, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dalam minggu-minggu ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan sama halnya dengan kita di tempat ini, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui tubuh dan darahnya. Dan kita percaya melalui kasih-Nya kita sampai saat ini dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena cinta-Mu atas setiap kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau nyatakan di hadapan Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau hantarkan sampai tempat ini dengan selamat tanpa korban suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau yang layak, Engkau yang patut disembah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, aku cinta kepadamu.
kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau menyertai, merapi setiap kami, Kau membebaskan roh kami untuk lebih lagi memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ada roh-roh yang tidak senang, setan yang Israel yang ingin mengganggu ibadah kami. Kami bersatu hati pada pagi hari ini. Kami katakan Tuhan di dalam nama Yesus. Biar roh Tuhan saja yang menguasai setiap kami, tubuh jiwa roh kami, hati kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Raja Maha Besar. Dia sanggup melakukan segala perkara. Untuk itu mari kita naikkan pujian kita. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saya persilakan. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya saya mengucap syukur kepada Tuhan karena hampir 2 tahun saya merawat ibu saya sendiri di rumah tanpa kepedulian dari keluarga, namun kepedulian doa Bapak Ibu, terutama kebetulan Pak Gembala tidak hadir, namun beliaulah yang sangat intens mendukung saya di dalam doa, bahkan beberapa kali berkunjung ke rumah. Sebetulnya tanggal 17 ini adalah usia beliau yang ke-82 tahun. Namun sebelum tanggal hari kelahirannya, rupanya beliau sudah mendahului, tidak sabar dengan berbagai macam keadaan hidup saya. Terkadang saya manusia juga, stres, depresi, tentunya saya alami. Dan yang menguatkan saya adalah walaupun Bapak Ibu ada yang tidak tahu, namun banyak juga Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang tahu kan keadaan saya selama ini. Mengapa saya tidak pernah membawa yang harusnya menjadi tulang rusuk saya, namun itulah kehidupan. Tidak perlu saya sampaikan di sini lebih lanjutnya karena Bapak Gembala sangat-sangat tahu itu semua ceritanya. Namun semuanya itu tidak lepas dari rasa syukur saya kepada Tuhan Yesus yang teramat baik bagi hidup saya. Kalaupun saya tidak ditopang oleh Sang Khalid saya, Sang Pencipta kita semua, tentunya mungkin saya sudah ambruk berkali-kali. Sempat 3 kali saya tersungkur di dalam rumah sendiri, namun setelah saya melihat ibu saya bangun, saya bangkit kembali. Karena beberapa keadaan saya memang saya tidak pergi kemana-mana, jadi ruang gerak saya terbatas sehingga semua kehidupan saya terpusat kepada perawatan ibu saya. Terkadang pun saya ada waktu-waktu doa yang saya tidak hadir, Mas Agus, sore-sore, entah Senin yang hilang atau Jumat yang hilang. Jadi itulah keadaan saya selama ini. Dan dengan pergumulan demi pergumulan yang saya hadapi, saya sangat merasa semakin dekat dengan Tuhan. Tidak selama ada orang-orang yang berada di sekitar, bahkan ada di dalam rumah, saya sepertinya dikucilkan, bahkan sangat sulit kami pergi ke gereja bersama. Padahal bukan kurang alat. Saat dulu hanya punya motor, kami bisa berboncengan 4-5 orang dalam satu motor, tidak pernah terlambat ke gereja. Namun setelah bertambahnya ada roda 4, malah kami sangat-sangat jarang ke gereja, bahkan dia sangat sulit ke gereja bersama. Padahal pada saat itu sedang dalam pelayanan sebagai penatua di gereja saya yang lama. Sampai akhirnya saya tidak mencapai akhir finish saya sebagai 3 proyek dan bergabung bersama saudara-saudara terkasih saya di tempat ini. Jadi yang sangat-sangat tahu adalah Bapak Gembala. Saya ceritakan keadaannya. Sampai pagi tadi saya mendapat rema dari Tuhan. Ada satu ayat di dalam Alkitab yang saya tidak, tapi dikatakan begini: kalau orang meminta maka diberikan, kalau orang meminta baju maka jubahmu pun diberikan. Kalau memang orang itu memang mau, saya lepaskan. Itu saja terakhir pagi tadi saya mendapat rema seperti itu, karena dia sangat sulit melepaskan segala sesuatu yang telah terjadi selama ini dengan yang seharusnya menjadi tulang rusuk saya.
Saya tidak menyampaikan lebih rinci, hanya sampai di situ. Bapak Ibu yang mungkin sudah dewasa sangat paham dengan keadaan ini. Mudah-mudahan saya tetap didukung, ditopang oleh doa Bapak Ibu saudara terkasih dalam keadaan saya seperti ini. Jadi inilah keadaan saya. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan bahwa saudara-saudara mendukung di dalam doa, mendukung di dalam segala keadaan hidup saya. Walaupun ada yang tidak sempat hadir pada saat pemakaman ataupun tidak sempat berkunjung, saya bersyukur karena doa-doa Bapak Ibu senantiasa menyertai saya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Rasa terima kasih dan puji syukur juga kepada Bapak Ibu yang selama ini hampir 2 tahun, karena tahun 2022 diantarkan dari Nangabudik itu bulan November. Jadi hampir mendekati 2 tahun. November 2022, 23 selama 1 tahun sampai bulan Agustus beliau meninggal dunia dengan posisi yang saya katakan, kalau kita mengatakan itu alasan untuk Tuhan mengambil dengan sakit penyakit, dengan komplikasi yang beliau alami. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas doa dukungan Bapak Ibu saudaraku terkasih di Gereja Bukit Sion ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Sambil dengan kasih Kristus Ibu Nasi memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Sungguh Tuhan kasih itu nyata dan kasih itu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih kasih yang berkati kami ya Bapak. Dan tiba saatnya ya Bapak, saat ini kami mengucapkan syukur di hadapan-Mu dari persembahan. Mari Tuhan, Bapak benar dengan syukur bisa persembahan ini sehingga menjadi asap upah yang berpengaruh di hadapan-Mu dan Tuhan mendengarkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati hidup kami dan kami hidup di dalam janji firman-Mu. Terima kasih, demi nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Yang bertugas disilakan, selamat memberikan semua. Pujian
isi kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali sama-sama berdiri di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Hanya Dia tempat kita berlindung. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku.
semua karena anugerah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, kami telah menyampaikan puji-pujian kami kepadamu. Biarlah itu menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada saat pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Ini adalah bukti kasih kita kepada Tuhan bahwa hidup saya dan saudara yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan inilah bukti kemerdekaan itu kita isi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kemarin kita memperingati kemerdekaan kita yang ke-79 tahun kita merdeka. 79 tahun lumayan lama. Tapi kalau bertanya kepada diri kita, sudah berapa lama kita merdeka di dalam Tuhan? Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Sudah berapa lama kehidupan kita merdeka di dalam Tuhan? Atau saya lebih lagi, sejak kapan kita dimerdekakan oleh Tuhan? Ini pertanyaan buat kita sekalian, Bapak Ibu. Merdeka artinya kita bebas dari segala penjajahan. Dalam kita berbangsa dan negara, kita bebas dari penjajahan. Ya, artinya kita merasa sudah enak menjadi warga negara, terlebih bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Tapi dengan berjalannya waktu, di sana sini masih terdapat berbagai macam yang membuat bangsa dan negara kita ini tidak aman. Di mana-mana muncul kekerasan, di mana-mana muncul teroris yang mengganggu kehidupan kita berbangsa. Tapi itulah dunia. Tapi bagaimana dalam pikir Kristenan kita, dalam pengikutan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan? Ini menjadi pertanyaannya. Dan sejak kapan kita itu mulai merdeka di dalam Tuhan? Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada sidang jemaatnya di Galatia. Ya. Kita ini dipanggil untuk merdeka oleh Kristus. Tapi apa firman Allah berkata? Jangan sampai kita menyalahkan kemerdekaan itu. Jangan sampai kita menyalahkan kemerdekaan itu untuk berbuat dalam kehidupan dosa. Tapi hendaklah kita selalu melayani dalam kasih ini Tuhan. Ya. Pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali ke Tuhan. Bagaimana sebagai benar-benar merdeka dalam Tuhan? Bagaimana kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya itu dalam kehidupan kita? Ya, kita ini sudah 79 tahun merdeka. Tapi dengan berjalannya waktu, ya tahun 49 kita tetap dijajah. Ada agresi Belanda lagi. Agresi pertama, agresi kedua. Itu dalam kehidupan kita berbangsa. Kita merdeka tahun 45. Tapi kenyataannya kita dijajah lagi. Agresi Belanda yang pertama, yang kedua, tahun 49.
Begitu juga dalam perjalanan iman kita, rohani kita. Kita tetap dijajah. Tapi bagaimana supaya kita tetap kuat, supaya kehidupan kita tetap tidak dijajah dalam kehidupan kita? Inilah yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Dan siapakah yang memerdekakan kamu? Kata Rasul Paulus. Ya, coba kita lihat dalam Galatia ayat. Ini ayat tidak asing. Galatia pasal yang kelima. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Hanya Kristus, Bapak Ibu, yang telah memerdekakan saya dan saudara. Dan mungkin sekarang apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah kita ini merdeka di dalam Tuhan? Kalau kita merasa kita ini sudah merdeka di dalam Tuhan, apa yang kita berbuat dalam kehidupan kita? Sudahkah kita berbuat yang terbaik dalam diri kita? Sudahkah kita berbuat yang terbaik di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan? Ini yang harus kita pahami bersama. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, dan Kristuslah yang telah memerdekakan kamu. Atas dasar apa? Dia memerdekakan saya dan saudara? Atas pengorbanannya di atas kayu salib. Karena dia tahu hidup kita orang-orang yang berdosa. Tapi atas dasar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dia membuat saya dan saudara agar kehidupan kita benar-benar merdeka dari yang namanya perhambaan. Dosa. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam dunia. Sudahkah kita benar-benar merdeka dari itu semua? Sudahkah kita terlepas dari itu semua? Yang dulu kehidupan kita terbelenggu, terikat, tertindas, tertekan, sehingga kita tidak bisa keluar dari itu semua. Ini yang patut kita paham. Kita dipenjara, kita hidup dalam kegelapan. Bagaimana yang namanya dalam hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu? Kita tidak bisa melihat apa-apa, kita bisa berbuat apa-apa. Gelap yang timbulnya kekhawatiran, ketakutan. Tapi bisalah kita keluar dari itu semua, dari penjara kegelapan itu semua, dari perbudakan belenggu yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa keluar, terlepas dari itu semua. Orang yang sudah hidupnya benar-benar merdeka, yang pertama yang harus diisi adalah jangan hidup lagi menjadi hamba perbudakan atau hamba dosa yang mengikat kehidupannya. Inilah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai itu yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa keluar. Iya, kita terbelenggu. Tapi bagaimana kita supaya kita bisa terlepas, Bapak Ibu? Terikat.
Kita harus kuat di dalam Tuhan, jangan goyah. Iman kita biar kuat di dalam Tuhan. Karena dengan berjalannya waktu kita tidak tahu ke depan. Kehidupan kita ini selalu diincar. Kehidupan kita ini selalu diincar. Roh hidup menurut kata firman Allah, tapi daging lemah. Inilah kehidupan kita manusia. Tapi kalau kita berdasarkan apa yang difirmankan oleh firman Allah ini adalah jaminan bahwa Yesuslah yang benar memerdekakan saya dan saudara. Tetap kuat, jangan goyah, jangan berlengkuk berhambaan, hamba dosa. Jangan sampai kemuliaan Allah itu hilang, sirna dalam kehidupan kita. Saya belajar seperti itu. Ya. Makanya pertanyaan saya tadi, sejak kapan kita ingin merdeka di dalam Tuhan? Sejak kapan? Hati-hati, jangan sampai dosa mengikat kehidupan kita. Bagaimana kehidupan Kain? Kain hidup dalam dosa. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia supaya dia mengakui segala dosanya dan bertobat. Tapi apa yang dilakukan oleh Kain? Dia malah berbantah. Akhirnya apa? Kain dikutuk oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengakui segala dosanya dan bertobat di dalam Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Kain? Malah dia membantah. Dia tidak mau. Akhirnya apa? Dia dikutuk oleh Tuhan. Kalau sampai itu yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana? Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan saudara mempergunakan waktu yang ada yang sisa ini yang masih Tuhan berikan kepada kita, agar kehidupan kita ini benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Tidak ada lamanya lagi yang namanya penjajah itu, yang menjajah kehidupan saya dan saudara, yang membelenggu kehidupan saya dan saudara, yang mengikat kehidupan saya dan saudara, sehingga kita tidak sanggup keluar dari itu semuanya. Jangan sampai kita terlalu terikat. Ya. Yang kedua, kalau kita yang merasa benar-benar merdeka di dalam Tuhan, jangan berdosa lagi. Tinggalkan itu semua. Ya. Ayat yang ke-17 dari ayat ini, jangan salah gunakan. Coba ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini jelas. Kalau kita merasa sudah dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka, jangan gunakan kesempatan itu. Jangan salah gunakan untuk berbuat dosa. Tapi apa kata Tuhan? Layanilah sesama kita. Ya. Yang ketiga, kalau kita hidup sudah benar-benar dekat di dalam Tuhan, apa yang Tuhan tuntut? Kita saling mengasihi, kita saling melayani. Kalau dalam kasih, kita saling melayani dalam kasih. Ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini kalau kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan, hiduplah selalu dalam kasih, saling melayani, tidak ada permusuhan.
lingkungan kita, bahkan kita berjemaat, bahkan kita bergereja. Jangan saling sikut menyikut. Iya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tapi kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam kasih, saling melayani. Iya. Jangan kita saling benci. Iya. Apalagi omongin orang. Iya. Buat apa? Apakah itu sudah merdeka namanya? Kalau suka ngoceh orang, omongin orang, oh si A begini, si B begini, apakah itu sudah merdeka di dalam Tuhan? Apakah sudah benar-benar merdeka atau belum? Bahaya dalam berjamaah, dalam bergereja, kalau kita tidak satu di dalam Tuhan. Ya. Saling sikut menyikut, saling membenci dan lain sebagainya, suka omong orang itu, orang ini, begini begitu. Iya. Apakah sikap seperti itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apapun kesalahan dia, apapun perbuatan dia, apapun tingkah laku dia, bawa dalam doa, bukan memperunci masalah. Sudah runcing, tambah runcing. Hati-hati dalam berjemaah. Hati-hati. Hati-hati. Dalam bergereja, kita ini satu tubuh. Satu tubuh. Dia sebagai kepala, kita sebagai tubuh gereja Tuhan. Karena kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Dia mempelai pria sorga, sidang jemaat sebagai mempelai untuk perempuan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kehidupan kekristenan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ingat, jangan sampai kita menjadi dosa. Ingat, bagaimana istri Lot. Tuhan suruh dia menyelamatkan dirinya berlari. Apa yang Lot lakukan istrinya? Dia menoleh ke belakang, melihat ke belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi diam darah. Tuhan tidak inginkan itu terjadi dalam jemaat Tuhan. Kita mengingat ke belakang, kita menoleh ke belakang, kita melihat masa lalu kita. Coba Yesaya 43 ayat 18. Diingatkan di sini, jangan menoleh ke belakang, mengingat-ingat kembali, sehingga kita bisa kembali lagi. Ya. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dilarang. Firman-Nya, janganlah mengingat-ingat yang dahulu. Karena kalau kita mengingatkan itu kembali, Bapak Ibu, kita bisa kembali lagi kepada jalan yang salah. Itu harus kita lupakan. Jangan kita ingat-ingat, kita ulang-ulang, kita bayang-bayangin lagi. Supaya kita jangan seperti istri Lot terjadi dalam kehidupan kita.
untuk mencapai tujuan. Di sanalah yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Disinilah kita mengisi kemerdekaan kita itu yang telah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, kata firman. Hendaklah kamu menjadi hamba kebenaran. Artinya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kita melupakan apa-apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Artinya kehidupan kita ini kehidupan yang sudah diperbarui di dalam Tuhan. Ya. Secara manusia, Bapak Ibu, baik sengaja maupun tidak disengaja, namanya kehidupan kita ini kita tidak tahu. Yang namanya dosa yang kita tidak tahu besar kecilnya. Apakah itu disengaja atau tidak, kita tidak tahu. Namanya juga manusia. Kadang-kadang kita bisa salah bicara, apakah itu sudah masuk kategori berbuat dosa atau belum. Kalau salah ngomong atau apa, apakah sudah masuk kategori berbuat dosa? Bisa salah ngomong saja. Tapi harapan kita, bagaimana kita menyikapi itu semua? Bagaimana kemerdekaan yang sesungguhnya yang telah Tuhan berikan buat saya dan saudara? Inilah yang mau kita isi dalam kehidupan kita. Ya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apakah ini sudah kita lakukan semua di dalam Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah sungguh merdeka di dalam Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan yang terbaik di dalam Tuhan untuk kepujian besar nama Tuhan? Makanya dalam Filipi pasal 3, coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 13-14, tetap Tuhan ingatkan ini. Iya, jangan kita melihat lagi ke belakang. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Ini yang mau akan kita raih. Jangan sampai Bapak Ibu, ini yang mengikat kita, sehingga kita terbelenggu, terikat, kita tidak bisa keluar, karena kita masih ingat masa lalu yang sudah lewat, yang akhirnya membuat kita bisa kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tapi apa kata firman Allah? Berlari ke hadapan. Di sana menanti. Iya, menanti. 14. Nah ini tadi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang kita kejar. Hadiah yang kita kejar dari Tuhan. Makanya pertanyaan saya tadi Bapak Ibu, saya ulang lagi. Sudahkah kita ini benar-benar merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah kita ini benar-benar merdeka di dalam Tuhan? Kalau kita sudah benar-benar merdeka di dalam Tuhan, apa yang sudah kita bisa berbuat?
Sudahkah kita berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam diri kita? Yang kedua, sudahkah kita berbuat baik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan? Tapi seandainya kalau kita belum merasa diri kita diberikan, mari kita bersama-sama bagaimana kehidupan kita agar benar-benar dekat dalam Tuhan. Makanya ada 3 tadi kalau kita merasa diberikan. Yang pertama, jangan hidup dalam perhambaan. Yang kedua, jangan hidup lebih dalam dosa. Yang ketiga, hidup dalam kasih saling mengasihi. Ini yang bisa kita perbuat. Ini yang bisa kita perbuat. Jadi jangan kita salah gunakan kemerdekaan itu, apalagi kalau kita salah gunakan hanya untuk menutupi, hanya untuk menutupi kejahatan-kejahatan kita. Lebih salah lagi. 1 Petrus 2 ayat 16. Jangan sampai hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini yang Tuhan mau. Tujuannya jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan itu yang telah Tuhan berikan itu untuk menyelubungi, untuk menutupi kejahatan-kejahatan kita yang telah kita perbuat. Tapi hiduplah sebagai hamba kebenaran firman, sebagai hamba pelaku firman itu. Ini yang Tuhan mau. Inilah kemerdekaan yang sejati itu. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran di dalam Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau roh Allah ada dalam kita, maka kemerdekaan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ini. Karena Dia yang memimpin kehidupan saya dan saudara. Kalau roh Allah, Tuhan yang memimpin hidup saya dan saudara, tidak mungkin kita berbuat yang tidak baik lagi. Itu saja konsepnya. Inilah firman Allah. Biarkanlah roh Tuhan, roh Allah yang selalu menuntun hidup saya dan saudara. Dari Galatia 5 ayat 1 tadi, biarlah kita tetap kuat, tidak goyah. Walaupun kita ini sudah dimerdekakan Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, berarti kita tetap goyah. Belum merdeka yang sesungguhnya. Jadi, tapi harapan kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Ini harapan kita. Ya. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 15. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini. Jadi kita yang telah hidup ini bukan hidup dari kita sendiri, tapi untuk Tuhan.
Akhirnya kita mempergunakan kemerdekaan itu sebaik-baiknya hanya untuk Tuhan. Karena Dia sendiri yang telah mati buat saya dan saudara. Inilah kemerdekaan yang sejati itu, yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Apabila kita mau kembali kepada Tuhan, ya. Hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan, bukan hidup untuk diri kita sendiri. Berbuat yang terbaik di dalam Tuhan. Makanya pertanyaan tadi, apa yang sudah kita perbuat dalam diri kita sendiri? Apa yang sudah kita perbuat untuk kepujian besar nama Tuhan? Sudahkah kita lakukan itu semuanya? Hanya kita yang bisa menjawab. Ya. Hanya kita. Inilah firman yang bisa kita dengar pada saat pagi hari ini. Dalam firman Allah ini menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita. Ya. Bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh bertekad di dalam Tuhan. Dan apa yang harus kita perbuat yang sebenarnya di dalam Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya, memberikan pengertian lebih lanjut dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari sidang jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan ujian. Harapanku hanya Yesus saja.
Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Engkau telah berfirman buat kehidupan kami sekalian. Firman-Mu telah Engkau nyatakan buat kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Bagaimana kami mempergunakan kemerdekaan itu yang telah Tuhan berikan buat kehidupan kami? Sudahkah kami melakukan yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah kami melakukan yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupan kami? Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan buat kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati firman-Mu buat kehidupan kami. Begitu juga buat seluruh sidang jemaat Engkau berkati pada saat pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau angkat segala penyakitnya dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan Tuhan berkati, yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan, yang dalam kedukaan juga Tuhan berikan kelepasan, Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Ini adalah permohonan kami, sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita akan persiapkan persembahan kita yang kedua, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan dengan kasih Kristus, Ibu Ani Utari pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian berkat kembali Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu tanggal
tanggal 25 Agustus 2024 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Anita Diaristiani, singers oleh Bapak Yuda Kasim, Ibu Margareta Yohana Putri dan Ibu Suryani. Pembicara dimenton oleh Saudara Asaria Agustian, petugas persembahan oleh Ibu Erlina Angelina Sitorus dan Ibu Seni, petugas LCD oleh Saudari April Darti SPD, penerima tamu oleh Bapak Tiono dan Ibu Roma. Ada undangan pernikahan untuk kita sekalian. Undangan pernikahan dari Saudara Purnomo Nuwali Punu dan Saudari Eka Maida Pertiwi Wangi yang akan dilaksanakan pernikahannya pada hari Sabtu pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 9 pagi bertempat di Gereja Sion Natai Raya atau GKE Sion Natai Raya. Kemudian ibadah ucapan syukurnya juga dilaksanakan pada hari yang sama pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 12 siang sampai dengan jam 5 sore atau pukul 12 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Desa Natai Raya, RT 4 RW 2 Kecamatan Arut Selatan. Ada Sherlocknya, nanti bisa dibantu oleh mempelai, nanti di Sherlock di grup, atau nanti Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui tempatnya bisa melihat undangannya, nanti akan diperlihatkan. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu saya selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Mari sidang jemaat berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami telah beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang membawa berkat di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Kau sertai dalam perjalanan kami sehingga kami boleh tiba dan sampai ke rumah kami dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saudaraku, terimalah berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama katakan